Ya, kita kembali lagi bersama dengan Pak Tejo. Pak Tejo, tadi saya bertanya Pak, apakah ada orang yang memang ditugaskan khusus oleh Pak Jokowi yang selalu menjadi penghubung kepada menteri-menteri, atau memang beliau yang langsung akan mengevaluasi atau memanggil atau mendirection Bapak gitu Pak, menteri-menteri? Tidak ada orang yang utusan beliau kepada saya, enggak. Saya langsung pada beliau. Dan juga menteri-menteri juga punya akses pada beliau langsung. Tetapi kerja menteri ini biasanya kalau mereka lintas kementerian itu kami dari Menko yang mengkoordinir ini supaya mereka bisa sinkron bekerja sama. Kalau mereka bekerja sendiri dan mereka bisa bekerja sendiri ya tidak perlu dikoordinir. Tetapi kadang juga lintas ke Menko, akhirnya kita ngundang Menko yang lain juga. Betul. Itu. Ini yang kami lakukan gitu. Saya tidak merasa sebagai koordinator Menko, enggak begitu. Menko punya kedudukan yang sama. Ya, punya yang sama, tetapi kalau materinya pada waktu itu ada yang menonjol di bidang Kemenko Polhukam, ya Menko Polhukam yang sebagai pimpinan rapat. Tapi kalau ini begitu loh. Itu dulu di bawah Bapak menteri apa aja Pak? Saya ada 12. 12, ya, ada 6 kementerian, ada 6 badan. Kalau saya boleh sebutkan, Menteri Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Pertahanan, kemudian PAN, kemudian Kumham, Kominfo. Kominfo masuk juga. Iya. TNI, polisi, kepolisian, kemudian BIN, Kejaksaan, BNPT dan Bakamla. Bakamla. Nah ini apakah keenam kementerian dan badan ini selalu berkoordinasi dengan Bapak atau mereka langsung ke Presiden, Pak? Ada yang mereka bisa langsung kepada Presiden. Tetapi kalau mereka umpamanya dari Menteri Luar Negeri terkait dengan masalah Hankam, biasanya mereka kumpul di tempat saya. Saya koordinir untuk merapatkan, akhirnya terjadi sinkronisasi dari tugas-tugas mereka ke depan. Ini yang kami lakukan. Tetapi kalau mereka ada tugas langsung dari Presiden, umpamanya contoh, ada kunjungan Presiden ke luar negeri contoh, ya Menlu bisa langsung laporan pada beliau, tidak ada masalah. Karena itu tugas Menlu. Itu anggaran Pak, apakah harus persetujuan dari Menko atau bukan? Tidak. Tidak juga. Hanya kami memonitor anggaran yang ada di kementerian maupun lembaga tadi, sehingga nantinya kalau ada penyerapan anggaran yang tidak benar, kami memberikan teguran-teguran. Ini penyerapanmu sekian, tolong dipercepat demikian. Tapi hanya itu saja, hanya sekian. Nah, waktu Bapak ada masalah kontroversi dengan Ibu Susi itu bagaimana Pak? Yang ketika Bapak bilang ya kita kalau mau menembak kapal itu ya harus ada prosedur yang dilakukan tuh. Itu kan Ibu Susinya lagi ngelawan tuh, bagaimana Pak? Apa karena beda Kemenkoan atau bagaimana? Tidak. Begini, kalau mengenai masalah penenggelaman kapal itu saya sudah berpengalaman bertahun-tahun di Angkatan Laut ya. Jadi kalau yang dinamakan penenggelam kapal oleh versi Angkatan Laut, itu kalau kita melihat ada kapal pencuri ikan di tengah laut, kita kejar, tidak mau berhenti, atau mereka berbalik akan menabrak kapal kita. Baru ditembak? Kita menembakkan peringatan dulu. Saya itu ditembak di depan kapal. Tetap melawan ya sudah, terpaksa harus kita lumpuhkan, kalau perlu ditenggelamkan di sana. Tapi ABK-nya kita selamatkan. Ini. Nah, yang terjadi yang lalu kan tentunya kapal ini sudah ditangkap, kemudian kapalnya disita, dibawa ke dermaga, diadili, disita untuk negara, ya sudah. Untuk apalagi kasih TNT kita bawa ke tengah lagi, menggerakkan kapal angkatan laut sekian banyak lagi, diledakkan, ini apa gitu. Jadi jangan-jangan itu pencitraan aja Pak. Artinya seakan-akan itu diledakkan konsepnya udah. Bisa jadi seperti itu. Kenapa kapal tersebut tidak diambil oleh negara saja dan diberikan memang oleh pengadilan disita untuk negara. Terserah negara mau diapakan terserah. Sebenarnya itu harta negara gitu ya? Iya, untuk negara. Saya mau tanya lagi Pak, kalau memang itu harta negara, dengan peledakan itu kan sebenarnya ada kerugian harta negara sebenarnya yang terjadi. Ya itu tadi saya katakan apa sih manfaatnya? Manfaatnya apa gitu? Apa ledakan ini? Ya, soalnya kan bisa saja diserahkan pada nelayan-nelayan, bisa saja. Ya, toh Angkatan Laut juga pada waktu menenggelamkan kapal beratus ribu, tidak ada media di sana. Karena kita bekerja memang tugas kita seperti itu. Kalau Angkatan Laut bawa media berarti kan ya memang pencitraan. Angkatan Laut hebat sekali. Ratusan kapal udah ditenggelamkan itu citranya tentu akan naik. Tapi itu tidak kita lakukan. Karena tentara bekerja ya sudah tugas pokoknya lakukan. Jadi sebenarnya kemarin tuh tidak ada satupun kapal yang sebenarnya dia lagi mencuri ditenggelamkan Pak? Nggak ada. Saya katakan tidak. Udah ditangkap dulu, dibawa ke pelabuhan, ditetapkan sebagai harta negara, baru dibawa ke tengah laut, ditembakkan lagi. Oh begitu? Itu yang saya tahu. Itu yang terjadi ya?
Disiplin apa ya? Ya itu, ini mungkin ya, saya mengerti maksudnya Menteri. Atau nakut-nakuti Pak, nakut-nakutin lain-lain. Ini untuk memberikan warning kepada orang pencuri. Kalau kamu mencuri, ya, itu saya tenggelam seperti itu. Oke. Itu mungkin message-nya seperti itu. Message-nya, tapi apakah pernah terjadi penenggelapan yang seperti itu? Yang artinya memang di tengah laut ketangkap, ditembak aja gitu? Ya, selama saya di sana tidak terjadi seperti itu. Karena itu. laporan kan selalu kepada saya masuk. Iya, Pak. Kan selalu masuk pada saya. Nah, tidak seperti itu. Tetapi saya mengerti maksud baik dari Ibu Susi tentunya supaya mereka melihat bahwasanya kalau berani macam-macam mencuri tempat ikan kita tenggelam seperti itu. Terjadi nggak Pak penurunan pencurian setelah digituin? Ya ada penurunan pencurian, tetapi kan laut kita sangat luas. Apakah bisa kita monitor semuanya? Kan kita tidak tahu. Oke. Nah, satu lagi Pak, yang tadi kan kita bicara juga mengenai karena saya lihat yang menjadi kontroversi kan ketika Bapak bilang bahwa itu adalah rakyat mana sih gitu ya waktu masalah KPK itu. Itu sebenarnya bagaimana Pak? Sampai seperti itu terjadi, apa sih yang dia omongkan sampai Bapak ngomong seperti itu gitu? Boleh saya cerita nih ya? Boleh dong Pak. Jadi begini, pada waktu itu hari Jumat, pimpinan KPK, Bambang Wijayanto ditangkap oleh Barreskrim. Itulah hak dari Barreskrim untuk menangkap walaupun tidak harus dia laporan kepada Kapolri dulu, tidak. Tetapi nanti setelah ini baru dia laporan. Nah karena ini sudah mencuat di media, saya ditanya, bagaimana ini Mas seperti ini? Wah saya juga nggak tahu. Kapolri saya tanya, apa nih? Juga tidak tahu. Ya, kemudian pada waktu itu kami semua dipanggil oleh Presiden ke Bogor. Di sana ada sidang begitu, ada Presiden, ada Wakil Presiden, ada saya, ada Jaksa Agung, pejabat Kapolri waktu itu belum menjadi Kapolri, dan pimpinan KPK, Pak Abraham Samad. Ya. Beliau menjelaskan beberapa hal. Satu, jangan membuat ini menjadi gaduh lah. Tenangkan masyarakat, proses sesuai hukum, ya. Dan jangan ini menjadi suatu yang kegaduhan tadi. Ya. Waktu itu pejabat Kapolri mengatakan, Pak Jenderal Badrodin mengatakan, siap kerjakan Bapak. Pak Abraham Samad juga mengatakan, saya akan patuh pada Presiden. Ya, jelas. Nah, kemudian Presiden tidak marah di sana kok, santai saja, tidak ada marah. Tetapi kan berita ini kan seolah beliau dimarahi gini, tidak ada dimarahi. Nah, setelah ini kembali, Kapolri kembali, saya melihat di TV itu, loh kok Pak Abraham Samad berorasi lagi di depannya masa yang ada di KPK, ya. Terus saya katakan begini. Nah, itu hari Jumat ya. Jadi ini Pak ya bisa dikatakan bahwa Abraham Samad tidak juga mematuhi apa yang diminta oleh Presiden gitu ya. Itu. Nah, kemudian hari Sabtunya saya dipanggil Presiden ke istana. Ada doorstop kan di sana dari wartawan. Beliau mengatakan, apa betul Pak Abraham Samad dimarahi? Tidak, saya katakan. Kalau gitu tidak keputusan ini berarti Bapak Presiden tidak tegas dong mengatakan ini, menyelesaikan masalah ini. Disitulah saya mengatakan, siapa yang bilang Bapak Presiden tegas? Beliau tegas mengatakan ini dan tidak ada yang memarahi Pak Abraham Samad. Ya. Tetapi Pak Abraham Samad ini ketua KPK, dia tidak patuh pada Presiden dan dia mengingkari apa kata-kata dia sendiri yang katakan akan taat pada Presiden. Bukan sebagai bukan sebagai kepala pemerintahan, bukan sebagai kepala negara. Terus saya katakan, itu mereka berorasi. Sebenarnya kan tenangkan rakyat, sudah tidak ada apa-apa. Biarlah kalian bubar. Saya sudah dapat jaminan dari Presiden, akan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya dan tidak ada masalah ini. Udah dijamin oleh Presiden, tidak ada. Kenapa dia harus berorasi di sana dan memanas-manas massa? Saya katakan, itu rakyat yang ada di sana, itu orang yang sekian banyak itu mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Tidak jelas nih. Masih koma ini Pak. Karena ada yang nelpon saya juga, ada sekelompok massa juga yang akan membela Polri. Saya katakan, oh jangan. Kalau ini begini juga ini tidak jelas ini. Siapa yang mengatakan rakyat yang mana? Tidak jelas. Karena apa? Bahayanya dua kelompok ini yang mengatakan rakyat, nanti kalau dia dibenturkan, ini kan berbahaya. Ini yang saya maksud. Tetapi kata-kata itu disembunyikan. Pak, sebenarnya kan kalau dilihat dari lebih dalam, sebenarnya Bapak itu membela Jokowi loh dengan saya terus terang, saya sampaikan. Nah, pada waktu itu saya menghadap Presiden.
Pak Presiden ini yang berkembang seperti ini, Pak Presiden, di media seperti ini. Tetapi saya katakan, saya mengikuti apa tugas yang disampaikan Pak Presiden di Istana Bogor. Ya. Saya di sini pasang badan untuk Bapak sebagai Presiden. Saya adalah bawahan Bapak, saya akan pasang badan untuk Bapak. Saya akan bela Bapak. Karena apa yang Bapak katakan tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh media. Karena saya mendengar langsung apa yang direksi beliau. Saya membela dan pasang badan untuk beliau. Itu yang terjadi, Pak. Pak Jokowi bilang apa, Pak? Tidak komentar apa-apa. Tidak komentar apa-apa. Tapi sepertinya kesannya ini ya, Pak Jokowi lebih percaya sama publik daripada artinya yang berkembang isu dan hak beliau lah. Hak beliau ya. Saya sebagai seorang, terus terang saya sini saya katakan, saya sebagai seorang Laksamana Bintang 4. Ya kalau saya tidak dipercaya lagi, bagaimana? Bagaimana saya memimpin Angkatan Laut? Pernah saya memimpin Angkatan Laut? Kalau tidak dipercaya seperti itu, ya kan? Nah ini saya akan apa yang saya katakan itu yang saya. Nah, Pak, ini kan Bapak juga cukup unik karena Bapak memang dari tentara, Panglima, TNI Angkatan Laut hari itu ya. Kemudian, tapi Bapak adalah utusan partai di kabinet ini. Nah, ini Pak sebenarnya apa peran partai dalam kabinet Pak Jokowi ini, Pak? Tapi kita akan jawab yang satu. Pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.